Salam, saudara sekalian, selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Sabto Harsoyo. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini saya tertarik dengan sebuah istilah yang mulai muncul di masyarakat, mulai dibicarakan dan mulai didiskusikan, serta mulai diformulasikan bagaimana hal ini terwujudkan untuk masa depan dalam kehidupan masyarakat kita dan masyarakat dunia, yakni istilah yang berbunyi normal new life. Normal new life. Ini pasti kita tahu dikaitkan dengan situasi pandemi yang mengglobal saat ini, di mana situasi itu di satu sisi merupakan ancaman, tapi di satu sisi juga merupakan peluang untuk manusia, masyarakat dunia mengasah kreativitas untuk mengembangkan kehidupan. Normal new life kita memahaminya secara sederhana, di mana kita semua diperhadapkan pada situasi untuk mulai memikirkan, memformulasi dan membiasakan sebuah kenormalan hidup yang baru. Jadi dari pola kehidupan yang sudah terhabituasikan lama, ya, berpuluhan bahkan mungkin berratusan tahun. Nah, saat ini kita menghadapi satu situasi di mana kita harus memikirkan bagaimana membentuk satu kehidupan yang baru yang nanti akan menjadi sebuah kehidupan yang normal di dalam kondisi saat ini. Nah, saudara sekalian, secara sederhana saya memahami normal new life dalam situasi saat ini ialah bagaimana kita diperhadapkan untuk memikirkan ulang seluruh sisi kehidupan kita. Mulai kehidupan beragama, mulai kehidupan beribadah, kehidupan berkeluarga, kehidupan ekonomi, berkaitan kerjaan, nafkah hidup dan sebagainya, pola hidup bersosialisasi dan sebagainya, dan semua banyak sisi, ya, diperhadapkan kepada satu tantangan yang baru. Bagaimana semuanya itu bisa diwujudkan dalam satu bentuk yang baru sebagai bagian kehidupan itu yang nanti akan menjadi sebuah kenormalan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya melihatnya istilah normal new life itu juga menjadi sebuah tantangan kreativitas dan peluang. Bagaimana kita justru harus memikirkan dan mulai menemukan satu pola hidup yang lebih maju dan lebih aman bagi kehidupan baik pribadi maupun komunitas masyarakat. Saudara sekalian, sebagai seorang hamba Tuhan, saya memikirkan atau menarik sebuah implikasi dari kebutuhan ini, yakni sebuah kebutuhan yang dikaitkan dengan spiritual life kita. Sehingga saya mencoba untuk mengajak kepada kita semua pada sore hari ini untuk mulai bersama-sama memikirkan prinsip firman Tuhan yang sangat mendasar, yang saya sebut sebagai normal new spiritual life. Normal new spiritual life. Saudara sekalian, saya menarik sebuah pemikiran di sini bahwa normal new spiritual life itu saya merasa menjadi hakikat dari kekristenan itu sendiri. Bagaimana kekristenan itu membawa orang percaya kepada suatu kehidupan yang normal dari sebuah kehidupan rohaniah yang baru. Mengapa demikian, saudara sekalian? Karena kekristenan ini mempertemukan dua natur, yakni natur Allah dan natur manusia. Natur Allah dan natur alam. Natur ilahi dan natur insani. Saudara, kita mengakui dan kita percaya bahwa Allah kita itu adalah sempurna, bahkan maha sempurna di dalam dirinya.
Allah itu adalah keberadaan yang absolut sempurna, absolut dalam segala sesuatu. Allah tidak membutuhkan apapun di luar dirinya untuk memperlengkapi dirinya. Allah itu maha sempurna. Allah itu adalah absolute being. Dan tetapi manusia ini setelah manusia jatuh dalam dosa, terlebih lagi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu adalah manusia yang tidak sempurna. Manusia yang jatuh dalam dosa ini di dalam pengertian kekristenan diselamatkan dalam pengertian manusia itu mulai diberi kehidupan yang baru di dalam Kristus, dan di situ saudara sekalian orang percaya itu terus-menerus dibawa kepada satu proses pembaharuan. Jadi keselamatan bukan hanya menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, tapi keselamatan itu juga berarti proses pembaharuan Allah di dalam diri manusia itu. Nah, dalam konteks ini saudara sekalian, di dalam konteks umat manusia dan umat Allah, maka sebetulnya yang disebut hakikat normal new spiritual life itu memang harus terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga setiap orang percaya akan sampai kepada tujuan akhir rencana Allah, patron yang ditetapkan Allah, yaitu manusia menjadi sempurna dalam dirinya sendiri sebagai manusia yang segambar dengan Kristus. Nah, saudara sekalian, saya mencoba memikirkan pokok ini dan saya teringat satu diskusi yang dicatat di dalam Alkitab. Pada waktu para murid bertanya kepada Tuhan Yesus atau memohon kepada Tuhan Yesus supaya mereka diajari untuk berdoa. Mereka minta diajari berdoa. Saudara sekalian, tentu mereka tidak asing dengan doa. Mereka orang-orang yang hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, dan mereka hidup di dalam kehidupan agama sebagai bangsa yang beragama itu. Dan mereka meminta supaya Tuhan Yesus mengajari mereka hal yang paling hakiki dari kehidupan agamawi itu, yaitu doa. Nah, saudara sekalian, saya kira ini merupakan permohonan yang sangat vital. Kenapa? Karena tentu kita mengetahui doa itu bisa dikatakan sebagai jantung dari kehidupan orang yang berketuhanan itu sendiri. Nah, saudara sekalian, kalau kita memperhatikan perbincangan ini secara tidak tersurat, maka kita akan menemukan nilai-nilai apa yang disebut sebagai bagaimana Tuhan Yesus mulai menyatakan apa yang disebut sebagai normal new spiritual life itu, sebuah kehidupan rohaniah yang baru. Mengapa baru? Untuk berdoa, mereka sejak kecil berdoa gitu ya. Apa yang salah dengan doa itu sendiri? Ternyata menurut Tuhan Yesus memang ada yang salah. Ada sebuah kenormalan dalam doa yang sebetulnya menurut Tuhan Yesus itu tidak benar gitu ya. Jadi Tuhan Yesus membukakan pengertian bahwa doa yang menjadi sebuah kebutuhan dan doa yang menjadi sebuah perilaku keagamaan itu oleh Tuhan Yesus Kristus dinyatakan itu adalah sebuah normalitas keagamaan yang salah. Apakah memang demikian? Saya ingin mengajak saudara untuk membuka pada sore hari yang indah ini dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Mari kita membaca bagian ini, pasti kita tahu ini mengenai hal berdoa. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa,
masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau kita perhatikan ini tersirat jelas sekali gambaran bagaimana Tuhan mulai menyadarkan para murid mengenai apa yang disebut sebagai new atau normal, new spiritual life ini, khususnya pada jantung dari spiritual life, yaitu doa. Tuhan Yesus itu memulai dengan satu pernyataan, dan apabila kamu berdoa, janganlah. Berarti jelas sekali di sini saudara, ada yang salah dalam kenormalan doa itu sendiri. Karena Tuhan Yesus mengatakan jangan berdoa seperti itu. Dengan kata lain, cara berdoamu, pengertian doamu, pelaksanaan doamu itu salah. Itu sebuah kebiasaan yang salah yang kamu lakukan. Kamu harus mulai sesuatu yang baru. Kamu harus memulai sebuah doa yang baru, pola doa yang baru, saudara sekalian. Dan kamu harus menjadikan itu sebagai sebuah normal spiritual life-mu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, ini indah sekali. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan ini, bahwa sebetulnya hakikat kekristenan ini ialah perjumpaan antara Allah dan manusia, antara Allah dan umatnya, dan perjumpaan dengan yang maha sempurna, dengan yang serba tidak sempurna, terbatas ini akan terus-menerus membawa yang tidak sempurna kepada satu proses kenormalan demi kenormalan kehidupan rohaniah yang baru, sebagai dampak bahwa orang-orang berdosa yang sudah mengalami kerusakan itu terus-menerus mengalami pembaharuan rohani dari Allah yang maha sempurna itu, sehingga kita akan terus mengalami dampak kemahasempurnaan Allah itu dalam diri kita, sehingga diri kita sebagai orang berdosa akan mengalami terus proses dari dampak penyempurnaan kita sebagai manusia, human being itu dalam natur kita yang sesungguhnya sebagai hamba Allah. Sehingga saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, normal new spiritual life ini merupakan realitas yang sangat indah, di mana hal ini memanggil kita untuk terbuka kepada Allah dan terus mengalami pembaharuan rohani, dan terus melatih kita untuk menjalani hidup kenormalan yang baru, yakni new spiritual life itu, kehidupan rohani yang baru di dalam Kristus itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.